Wa idza sami'u, dan apabila mereka mendengar ma'unzila, apa yang diturunkan ila rasuli, kepada Rasul Muhammad, tara ayunahum, kamu lihat mata mereka, tafidhu minad dam'i, mencucurkan air mata, mimma, dengan apa, arafu, dengan apa yang mereka ketahui, minal haq, dari kebenaran. Yaquluna rabbana, ya, mereka mengatakan, Tuhan kami, amanna, kami beriman, faktubna, maka catatlah kami, ma'asyahidin, bersama para saksi. Dan apabila mereka mendengarkan apa, yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata, disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Ya, seraya berkata, Tuhan kami, ya Tuhan, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad. Ya, jadi ini terkait dengan ayat sebelumnya, yaitu latajidanna asyaddan nasi adawatan, yaitu pasti kamu akan dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Tetapi pasti kamu akan dapati juga orang yang paling dekat persahabatannya, yaitu orang-orang yang beriman, ialah orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami adalah Nasrani. Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta, para rahib, juga karena mereka tidak menyombongkan diri. Ya, jadi dijelaskan oleh Abdullah bin Zubair dengan mengatakan bahwa kedua ayat ini tadi diturunkan karena Raja Najasyi, penganut Nasrani, dan teman pendetanya itu saat dibacakan ayat Al-Quran di hadapan mereka, air mata mereka berlinang. Mereka yakin dan percaya terhadap isi dan kandungan ayat-ayat itu, ayat Al-Quran. Ya, sampai bercucuran air mata. Ya, jadi mereka, dan apabila mereka mendengarkan apa, yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu melihat mereka, ya, bercucuran air mata, disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab mereka sendiri. Seraya mereka berkata, ya Tuhan kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad. Ya. Wa malana la nu'minu billah, wa malana, dan mengapa kami la nu'minu billah, tidak beriman kepada Allah. Wa ma ja'ana minal haqqi, dan apa yang datang kepada kami minal haqqi, dari kebenaran Al-Quran. Wa natma'u, ya, dan kami sangat ingin ayudkhilana, agar memasukkan kami, Rabbuna, Tuhan pencipta kami, ma'al qaumis sholihin, ya, bersama kaum yang soleh, orang-orang yang soleh, ke surga. Dan mengapa kami tidak akan beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada kami, padahal kami sangat ingin agar Tuhan kami memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Jadi larangan apakah yang menghalangi kami untuk beriman kepada Allah dan kepada ajaran-ajaran yang diturunkan Nabi Muhammad? Kami mohon kepada Allah, Tuhan, agar dimasukkan ke dalam surga bersama orang-orang yang benar akidahnya ataupun perbuatannya. Wa malana la nu'minu billah, mengapa kami tidak akan beriman kepada Allah. Wa ma ja'ana minal haqqi, dan kepada apa yang datang kepada kami dari kebenaran. Ya. Wa natma'u an yudkhilana rabbuna ma'al qaumis sholihin, dan kepada kebenaran yang datang kepada kami, padahal kami sangat ingin agar Tuhan kami memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Fa'asabahumullah, maka memberi pahala kepada mereka. Fa'asabahumullah, Allah memberikan pahala kepada mereka, bima qalu, atas apa yang mereka katakan, yaitu iman itu.
jannatin dengan taman surga, tajri min tahtil anhar yang mengalir di bawahnya adalah sungai-sungai, khalidina fiha, mereka orang-orang yang kekal di dalamnya. Wa dzalika jazaul muhsinin, itu adalah balasan bagi orang-orang yang berbuat baik. Walladzina kafaru wa kadzabu, dan orang-orang yang kafir atau apa ingkar, wa kadzabu, dan mendustakan bi ayatina, terhadap ayat kami, ulaika ashabul jahim, mereka itu adalah para penghuni neraka jahim. Dan orang-orang yang kafir serta mendustakan ayat kami, mereka itulah penghuni neraka jahim. Ibnu Abbas mengatakan bahwa saat Raja Najasyi ya, dan para teman pendetanya tadi menangis mendengar beberapa ayat Al-Quran, Rasulullah bersabda, hendaklah setelah kamu kembali ke Habasyah, negaramu, beralih dari agamamu. Mereka menjawab, kami tidak akan berpindah dari agama semula, tetapi tetap beriman kepada isi dan kandungan ayat-ayat Al-Quran. Ya, maka turunlah ketika ayat ini. Jadi saat Raja Najasyi dan para teman pendetanya tadi itu menangis mendengar beberapa ayat Al-Quran, Rasulullah bersabda, hendaknya setelah kamu kembali ke Habasyah, ke negaramu, beralih dari agamamu. Mereka menjawab, kami tidak akan berpindah dari agama semula, ya, tetapi tetap beriman kepada isi dan kandungan ayat-ayat Al-Quran. Maka turunlah ayat ini tadi, ya. Mengapa kami tidak akan beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada kami, padahal kami sangat ingin agar Tuhan kami memasukkan kami ke golongan orang yang soleh. Maka Allah memberi pahala kepada mereka atas perkataan yang telah mereka ucapkan, yaitu surga yang mengalir di bawahnya. Jadi pahala dengan apa? Surga yang mengalir di sungai-sungai. Dan itulah balasan bagi orang yang berbuat kebaikan. Dan orang-orang kafir serta mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Jadi orang-orang yang mengingkari Allah dan Rasulnya serta mengingkari ayat-ayat kepada mereka, mereka tempatnya adalah di neraka. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la tuharrimu thayyibati. Wahai orang beriman, janganlah engkau mengharamkan thayyibati yang baik-baik ma'ahalallah, dari apa yang telah dihalalkan oleh Allah lakum bagi kalian. Wala ta'tadu, dan janganlah kalian melampaui batas. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbul mu'tadin, tidak menyukai orang yang melampaui batas. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu. Dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Wa kulu mimma razaqakumullah. Wa kulu, dan makanlah kalian mimma dengan apa razaqakumullah yang Allah telah berikan rezeki kepada kalian. Halalan yang halal, thayyiban yang baik, wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah alladzi antum, yang mana kalian bihi, dengannya mukminun, beriman. Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepada kamu sebagai rezeki yang halal, yang baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Jadi Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat ini tadi diturunkan sehubungan dengan seorang laki-laki yang suatu ketika datang kepada Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, jika aku makan daging, syahwatku akan meninggi terhadap wanita. Oleh karena itu, aku mengharamkan daging atas diriku. Ibnu Abbas mengatakan bahwa kedua ayat ini diturunkan berkenaan dengan 10 orang sahabat. Di antaranya Utsman bin Mahzun dan Ali bin Abi Thalib, yang telah sepakat untuk tidak berhubungan dengan istrinya, tidak makan daging, dan tidak makan sesuatu kecuali sekedar penguat badan. Ya, akhirnya turunlah ayat ini. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan yang baik yang telah dihalalkan kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas.
Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepada kamu dari rizki yang halal, yang baik. Bertakwalah kepada Allah, ya, kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Bertakwalah kepada Allah. La yu'akhidukumullahu billagwi. La yu'akhidukumullah. Allah tidak menghukum ya, menghukum kalian billagwi karena main-main ya, tanpa bermaksud fi aimanikum dalam sumpah-sumpah kalian. Walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aiman, akan tetapi Allah mengambil hukum, kalian menghukum bima dengan apa aqadtumul aiman ya, kalian sengaja sumpah-sumpah itu. Fakafaratuhu, maka kafarat dendanya jika melanggar it'amu asyarati masakin, memberi makan 10 miskin ya, tiap orang 1 mud. Min ausati ma tut'imun, dari pertengahan apa yang kalian berikan makan. Ahlikum, keluarga kalian, au kiswatuhum, atau memberi pakaian pada mereka orang miskin, au tahriru raqabah, atau memerdekakan hamba saya, budak, hamba saya yang beriman. Famalam yajid, maka siapa yang tidak mendapatkan ketiganya, fasyam, maka puasa salah satu ayam selama 3 hari. Dzalika kafaratu aimanikum, yaitu kafaroh denda aimanikum, sumpah-sumpah kalian. Idza halaftum, jika kalian bersumpah kemudian melanggarnya. Wahfadu aimanakum, dan jagalah jangan melanggar aimanakum, sumpah-sumpah kalian. Kadzalika yubayyinullah, seperti itulah Allah menerangkan lakum kepada kalian ayatihi, ayat-ayat hukumnya, la'alakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja, yang tidak sengaja untuk bersumpah. Tetapi Allah menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang kamu sengaja. Maka kafaratnya, denda pelanggaran sumpah itu ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang hamba saya. Ya, barang siapa tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya berpuasa 3 hari. Itu kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikian itu Allah menerangkan hukum-hukumnya kepadamu agar kamu bersyukur kepadanya. Di sini Ali mengatakan bahwa ayat ini diturunkan sehubungan dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ia bersumpah untuk tidak memberi belanja lagi kepada Mistah bin Usamah, fakir miskin yang menjadi tanggungannya. Ya, ayat ini juga sebagai penyempurna dan jalan keluar dari tebusan atau kifarat bersumpah. Jadi Allah tidak akan menghukum kalian karena sumpah yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh. Allah tidak akan menghukum kalian karena sumpah yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh. Jadi Allah hanya menghukum kalian dengan sebab melanggar sumpah yang kalian maksudkan dan kalian yakini sebagai sumpah. Ya. Jika kalian melanggar sumpah, maka kalian harus melakukan sesuatu yang dapat menebus dosa-dosa kalian sebagai akibat pelanggaran sumpah. Sesuatu yang harus kalian lakukan adalah memberi makan kepada 10 fakir miskin dalam 1 hari. Dari makanan yang biasa kalian berikan kepada keluarga tanpa berlebihan dan tanpa harus kikir, atau memberikan pakaian kepada mereka dengan pakaian yang pantas, atau memerdekakan seorang budak. Jika orang-orang yang bersumpah itu tidak mampu melakukan demikian, maka harus berpuasa selama 3 hari. Ya, masing-masing ketentuan itu dapat menebus dosa akibat melanggar sumpah yang dimaksud. Ya, pelihara sumpah kalian, jangan sampai kalian tempatkan pada bukan tempatnya. Ya, maka dengan cara inilah Allah menjelaskan hukum-hukumnya agar kalian mensyukuri nikmatnya dan mengetahui
dengan mengetahui dan melaksanakan hak-haknya. Wahfadu aimanakum kadzalika yubayyinullahu lakum ayati la'allakum tashkurun. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru, sesungguhnya minuman keras memabukkan, wal maisiru, dan perjudian, wal ansab, dan berhala-berhala, wal azlam, dan pengundi nasib dengan anak panah. Al azlam, mengundi nasib dengan anak panah. Rijsun adalah perbuatan keji, min amali syaitan, dari perbuatan setan. Fajtanibuhu, maka jauhilah perbuatan itu, la'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras itu, minuman keras ya, yang memabukkan, berjudi, ya, berkorban untuk berhala, wal ansab, itu berkorban untuk berhala, sesajen ya, memberikan sesaji, berkorban untuk berhala. Dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhi perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Innama yuridu syaitan, sesungguhnya setan itu ingin ayuqi'a, untuk menimbulkan bainakumul adawah, di antara kalian permusuhan, wal baghdha, dan kebencian, kemarahan, fil khamri, di dalam minuman keras yang memabukkan itu, wal maisir, dalam perjudian, wa yasuddakum an dzikrillah, dan setan itu menghalangi kalian dari mengingat Allah, wa anis sholah, dan juga sholat. Fahal antum muntahun, apakah kalian orang-orang berhenti? Apakah kalian muntahun, orang-orang yang berhenti? Ya, maksud berhenti dari judi, mabuk. Dengan meminum atau minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Nah, maka tidaklah kamu mau berhenti. Apa kamu nggak mau berhenti? Di sini Ibnu Abbas mengatakan bahwa kedua ayat ini diturunkan berkenaan dengan peristiwa yang menimpa dua suku atau dua kabilah kaum Ansor yang hidup damai. Namun, jika mereka dalam keadaan mabuk karena minuman keras, mereka saling mengganggu dan berkelahi. Perasaan inilah yang memunculkan dendam kesumat mereka terhadap golongan lain. Ya. Maka ini adalah sebab turunnya ayat. Turunlah ayat ini, orang beriman. Sesungguhnya minuman keras, judi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah, itu perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhi perbuatan itu supaya kalian beruntung. Minuman keras dan judi itu hanyalah setan itu bermaksud menimbulkan permusuhan dengan itu, kebencian di antara kamu, menghalang-halangi untuk mengingat Allah. Itu hanya strategi setan supaya kalian itu ada permusuhan, ada kebencian di antara kalian. Nah, gitu. Wa atiullah wa atiur rasul, dan taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Wahdharu, dan hati-hatilah kalian dari berbuat maksiat. Fa in tawallaitum, dan jika kalian berpaling dari ketaatan, fa'lamu, maka ketahuilah annama, bahwa ala rasulinal balagul mubin, ya, bahwa atas rasul kami al balagul mubin, penyampaian risalah yang jelas. Dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul, serta berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat yang jelas. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, laisa 'alal ladzina amanu, tidaklah atas orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan orang-orang yang berbuat kebaikan, junahun, dosa, fima ta'imu, dari apa yang mereka makan, ya, makan dan minum, ta'imu. Idza mattaqau, apabila mereka bertakwa, wa amanu, dan mereka beriman pada Al-Quran, wa amilu, dan mereka mengerjakan as-sholihat, sumattaqau, kemudian mereka menjaga dari yang diharamkan, bertakwa.
Wa amanu, dan mereka tetap beriman, summat taqau, kemudian mereka tetap bertakwa, wa ahsanu, mereka berbuat lebih baik. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah dia menyukai orang-orang yang berbuat baik. Tidak berdosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan tentang apa yang mereka makan dulu. Apabila mereka bertakwa dan beriman serta mengerjakan kebajikan, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman, selanjutnya mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebajikan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Di sini Bara' bin Azib mengatakan bahwa saat ayat tadi sebelum ini diturunkan, yaitu di kalangan sahabat terjadi perdebatan tentang sahabat yang telah wafat di peperangan. Yaitu saat ayat yang sebelumnya, yaitu wahai orang yang beriman, minuman keras, berjudi, ya, tentang minuman keras tadi ayat 90, 91. Di kalangan sahabat itu terjadi perdebatan tentang sahabat yang telah wafat di peperangan. Padahal para syuhada itu masih biasa berjudi dan minum khamr. Ya. Jadi ayat ini diturunkan berkaitan dengan ayat sebelumnya tadi. Lalu diturunkan ayat yang kedua ini menegaskan tentang nasib para syuhada sebelum diturunkan ayat yang mengharamkan judi. Ya, diturunkan ayat berikutnya yang menegaskan ya, tentang nasib syuhada sebelum turunnya ayat yang mengharamkan judi. Jadi tidak berdosa. Ya, ini kan taatlah kamu kepada Allah. Ya. Taatlah kamu kepada Allah. Taatlah kamu kepada Rasul. Berhati-hatilah jika kamu berpaling, kecuali kewajiban kami Rasul sebagai menyampaikan amanat saja. Tidak berdosa bagi orang yang beriman mengerjakan kebajikan tentang apa yang telah mereka makan dulu, ya, masa lalu, ya. Apabila mereka bertakwa dan beriman serta mengerjakan kebajikan, mereka tetap bertakwa. Selanjutnya mereka tetap juga bertakwa melakukan kebajikan, maka Allah menyukai orang bertakwa. Ya, ini menyangkut masalah perilaku di masa lampau, di mana orang itu meminum minuman keras, ya, minum khamr, berjudi. Tapi setelah terjadi perdebatan tentang sahabat yang wafat di peperangan, padahal para syuhada itu tadi berjudi dan minum khamr sebelumnya, masa lalunya, gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la yabluwannakumullah, sungguh Allah menguji kalian bisyai'in dengan sesuatu minas soidi dari hewan buruan. Tanaluhu aidikum, yang memperolehnya aidikum dengan tangan kalian, warima hukum, dan tombak-tombak kalian, liya'lamallah, agar Allah mengetahui mayyakhafuhu, siapa yang takut padanya, bil ghaib, dalam kondisi tidak dilihat orang. Famani tada, maka siapa yang melanggar batas ba'da dzalika, ya, setelah itu falahu adzabun alim, maka baginya siksa yang pedih. Wahai orang yang beriman, Allah pasti akan menguji kamu dengan hewan buruan yang dengan mudah kamu peroleh dengan tangan dan tombakmu, agar Allah mengetahui siapa yang takut kepadanya, kepada Allah. Meskipun dia tidak melihatnya, ya, meskipun dia tidak melihat Allah. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka dia akan mendapatkan azab yang pedih. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la taqtulus shayda, jangan kalian membunuh hewan buruan, wa antum hurum, sedangkan kalian dalam berihram. Wa man qatalahu, dan siapa yang membunuhnya, minkum di antara kalian muta'ammidan dengan sengaja, fajazaun, maka balasannya mislu, seperti ma qatala minan na'am, apa yang dia bunuh dari hewan ternak. Yahkumu bihi, yang memutuskan hukum terhadapnya, zawa adlin, dua orang mempunyai sifat adil, minkum di antara kalian, hadiyan, sebagai hewan korban. Balighul ka'bati, yang dibawa sampai ke Ka'bah, au kafarah, ya, atau
membayar kafarat denda to'amu miskin. Ya, to'amu masakin. Memberi makan orang-orang miskin. Ya, sepantas harga yang hewan yang dibunuh. Au adl, atau mengganti zalik itu siaman dengan berpuasa. Liyadzuqa, agar dia merasakan wabala amrihi, akibat buruk dosa, urusan dosanya. Afallahu amma salaf. Allah telah memaafkan terhadap apa yang telah berlalu sebelum pengharaman. Waman ada, dan siapa yang kembali mengerjakannya, fayantaqimullah minhu, maka Allah membalas ya terhadapnya. Wallahu azizun dzuntiqam, dan Allah Maha perkasa, mempunyai kekuasaan pembalasan. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu membunuh hewan buruan. Hewan buruan itu baik yang boleh dimakan ataupun yang tidak, kecuali burung gagak, burung elang, kalajengking, tikus, anjing buas, ya. Dalam suatu riwayat termasuk apa? Termasuk ular. Ketika kamu sedang ihram haji ataupun umroh, barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya. Menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai hadyu yang dibawa ke Ka'bah. Jadi yang dibawa sampai ke daerah haram untuk disembelih di sana dan dagingnya dibagikan kepada fakir miskin. Atau kafarah, membayar tebusan dengan memberi makan kepada orang-orang miskin, ya, sepadan dengan harga hewan ternak pengganti hewan yang dibunuh. Atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan, ya, puasa yang jumlah harinya sebanyak mud yang diberikan kepada fakir miskin, seharga hewan yang dibunuh, dengan catatan seorang fakir mendapatkan 1 mud. Nah, 1 mud itu berapa? Lebih kurang 6,6 on. Ya. Agar dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya, Allah memaafkan apa yang telah berlalu. Dia membunuh hewan sebelum turun ayat ini, sebelum yang diharamkan. Allah memaafkan, dan barang siapa kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Dan Allah Maha Perkasa dan memiliki kekuasaan. Ya, dieling-eling selawase.